Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Jumat 9 Mei 2025. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda dan berikut inilah topik utama hari ini selengkapnya. Kompolnas ungkap Kapolres nonaktif tembak warga. Polisi gagalkan peredaran 35 kg sabu jaringan internasional. Di informasi pertama pemirsa, tim gabungan yang terdiri dari Divisi Propam Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional mengklaim telah mendapatkan ringkasan kasus dan fakta yang kian meruncing dalam penentuan keputusan kasus penembakan remaja tawuran yang dilakukan Kapolres Belawan nonaktif AKBP Aloan Siahaan. Kendati belum merinci secara detail terkait kesimpulan motif dan fakta terkait kasus penembakan yang dilakukan Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Aloan Siahaan terhadap seorang remaja yang diduga pelaku tawuran, namun Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengklaim hampir selesai dalam melakukan investigasi kasus ini yang berdasarkan fakta dan keterangan saksi serta bukti petunjuk di lokasi kejadian. Kompolnas juga menegaskan bahwa dalam investigasi mengungkap kasus ini, tim gabungan juga melakukan penelusuran jejak digital korban yang diduga pelaku tawuran, serta memetakan wilayah Belawan yang selama ini disebut sebagai wilayah rawan tawuran. Komisioner Kompolnas Muhammad Hoirul Anam juga mengapresiasi Polda Sumut yang telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada Kompolnas guna menyelidiki kasus ini. Faktanya semakin lama semakin kelihatan jelas. Yang berikutnya kemarin kami juga ada di TKP sama Pak Irwasda ngecek, mensinkronis kalau kami sendiri apa yang kami dapat dari saksi kami cek apakah sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua karena teman-teman dari kepolisian juga sedang ngecek, kami cek apakah cara kerja mereka sesuai dengan SOP atau tidak ketika mensinkronkan temuan dan fakta-faktanya. Hasil investigasi Kompolnas dan tim khusus dari kepolisian terhadap kasus ini disebut akan segera disampaikan dalam waktu dekat secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat mendapat informasi yang utuh terkait dengan peristiwa yang menghebohkan publik ini. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan Sumatera Utara menggagalkan masuknya narkoba puluhan kilogram jaringan internasional melalui jalur laut. Inilah video detik-detik saat Satres Narkoba Polres Asahan menghentikan satu unit kapal nelayan yang membawa narkoba di perairan Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai Asahan. Meski kapal nelayan tersebut sempat berusaha kabur menghindari petugas, namun akhirnya petugas berhasil menghentikannya. Satu orang nahkoda kapal diamankan berinisial B, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas mendapatkan narkoba yang disembunyikan di dalam fiber tempat ikan di dalam karung goni dan berisi 35 kg sabu-sabu. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi dalam keterangannya mengatakan, modus tersangka B yang merupakan kurir narkoba menyamar sebagai nelayan. Dari hasil pengembangan, polisi kembali meringkus dua orang yakni I alias WB dan Z alias L yang berperan penjemput narkoba. Kepada polisi tersangka B mengaku memiliki hutang kepada bandar berinisial G jika berhasil tersangka mendapatkan upah untuk membayar hutangnya. Saat ini, polisi masih memburu pemilik sabu-sabu berinisial G yang merupakan bandar besar jaringan internasional sabu-sabu dari negara Malaysia. Di sampan tersebut berisikan 2 karung yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bentuk bungkusan Palestina dengan jumlah bungkusan lebih kurang 35 bungkusan, di mana yang bersangkutan ini atas perintahan bandar inisialnya D. Dari Kabupaten Asahan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Taufik melaporkan.
Kita ke Labuan Batu Selatan, pemirsa. Polres Labuan Batu Selatan meringkus seorang kurir narkoba jaringan lintas kabupaten di Sumatera Utara. 4 paket sabu siap edar diamankan polisi dari saku celana tersangka. MHS alias Kandam, warga Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, diringkus petugas Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan saat sedang menunggu bus penumpang di Simpang 3 Bukit, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Saat dilakukan penggeledahan, dari saku celana tersangka, polisi menemukan 4 paket klip sabu siap edar yang dibungkus dalam kotak rokok. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan, AKP Iwan Mashuri menyebutkan, dari pemeriksaan awal, tersangka merupakan pengedar sabu jaringan lintas kabupaten. Kami telah mengamankan 1 orang tersangka laki-laki bersama AS, penduduk Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada saat kami amankan, kami melakukan penggeledahan badan. Di kantong celananya kami menemukan 4 bungkus plastik kip berisi diduga narkotika sabu. Setelah ditimbang, lebih kurang seberat 10,49 gram bruto. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka diamankan di Mapolres Labuhan Batu Selatan dan terancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Samsul melaporkan. Pemirsa, mantan Kepala Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang berinisial ES resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa sebesar Rp378 juta tahun anggaran 2021. Kasih Intel Kejari Deli Serdang Boy Amali menjelaskan, kasus penyalahgunaan anggaran dana desa tersebut sudah cukup bukti dan pihak kejaksaan memanggil mantan kepala desa berinisial EF dan dilakukan penahanan. Tersangka melakukan penyimpangan terhadap penggunaan APB desa tahun anggaran 2021. Dana kegiatan yang diambil dan tidak pernah digunakan untuk kepentingan desa, selanjutnya tidak dikembalikan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk total dana yang dicairkan, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp378 juta lebih, terdiri dari penarikan anggaran fiktif sebesar Rp331 juta lebih, dan penarikan dari sisa anggaran penghematan sebesar Rp46 juta lebih, yang juga tidak dikembalikan. Penyidik atau dalam hal ini tim penuntut Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tim Pitsus yang dikomandai oleh Bapak Kasih Pitsus, Bapak Endra Busrian, telah menerima penyerahan berkas perkara tindak pidana korupsi dan juga barang bukti serta terdakwa dari penyidik Polres Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Dana APB Des Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar kurang lebih Rp378.273.000. Tersangka mantan Kepala Desa Naga Timbul berinisial EF dijerat dengan pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 2 Ayat 1 Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Pemirsa, pengemudi ojek daring di Kota Medan mendadak syok ketika mengetahui paket yang berada dalam pengantarannya merupakan jenazah bayi yang diduga baru lahir beberapa hari. Warga kawasan Jalan Ampera 5 Kota Medan mendadak heboh ketika mendapati jenazah bayi yang baru berusia beberapa hari di dalam bungkusan tas jinjing makanan cepat saji yang dibawa oleh seorang pengemudi ojek daring. Rekaman kamera pengawas ini menunjukkan saat diduga pelaku melakukan pemesanan ojek daring untuk mengantarkan paket tersebut. Warga mengerumuni pengemudi ojek tersebut setelah dirinya syok mendapati paket yang diantarnya merupakan jenazah bayi. Awalnya, dirinya curiga dengan isi paket tersebut bersamaan dengan dirinya yang tidak berhasil menemukan orang yang dituju dalam proses pengantaran.
Bersama dengan warga, dirinya membuka bungkusan yang ternyata berisi jenazah bayi. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Manimbul Butar-Butar mengatakan, kini polisi tengah melakukan penyelidikan dengan memeriksa 3 saksi, serta beberapa rekaman kamera CCTV yang menunjukkan awal mula pelaku pemesan ojek daring tersebut. Sebagai ojol yang membawa bayi yang sudah meninggal, kemudian kita sudah melakukan cek TKP awal di mana dia menerima pesanan barang tersebut. Kemudian kita ada mengambil beberapa CCTV di tempat dan sudah melakukan identifikasi terhadap CCTV tersebut. Selain memeriksa saksi dan rekaman kamera CCTV yang merupakan bukti petunjuk, polisi juga berkoordinasi dengan komunitas ojek daring guna menelusuri kontak pemesan ojek daring dari wilayah Medan Barat tersebut. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, kondisi jenazah terakhir korban kecelakaan bus ALS yang menewaskan 12 penumpang di Sumatera Barat sudah tiba tadi pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, dijemput oleh keluarga istri almarhum Aryudi. Setelah disemayamkan langsung disolatkan dan kemudian dikebumikan. Setibanya jenazah almarhum Aryudi yang dijemput pihak keluarga istri almarhum dari Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat tiba di rumah duka setelah salat subuh. Kepala Desa Bamunsari Muhammad Rifai mengatakan, setelah mendapat kabar warganya kecelakaan bus ALS di Sumatera Barat, perwakilan keluarga dari Kabupaten Mandailing Natal menjemputnya kemarin. Dengan perjalanan yang memakan waktu cukup lama, akhirnya jenazah tiba di rumah duka di Jalan Rasmi, Gang Rambutan, Desa Bangunsari. Setibanya jenazah di rumah duka, langsung disolatkan karena proses pemandian dan mengkafani sudah dilakukan dari rumah sakit di Sumatera Barat. Untuk proses pengambilan jenazah di Rumah Sakit Sumatera Barat tidak ada kendala. Kita sudah koordinasi dan memang harus dijemput salah satu keluarga. Dan alhamdulillah ada keluarga kita di Madinah, Mandailing Natal, itulah yang kita minta tolong agar menjemput ke Padang Panjang tersebut. Para tetangga dan kerabat almarhum Aryudi berdatangan mengucapkan turut berbelasungkawa kepada istri almarhum Aryudi. Diharapkan istri almarhum tabah menghadapi musibah ini. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Pemirsa, akibat maraknya pencurian tandan buah segar sawit atau TBS dari perkebunan kelapa sawit menyebabkan warga dan pengusaha sebagai pemilik perkebunan menjadi resah dan dirugikan. Kapolsek Kuala Hulu Polres Labuan Batu mengundang kepala desa dan Forkopimcam se-Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Menanggapi keluhan warga dan pengusaha terkait maraknya pencurian TBS, Polsek Kuala Hulu mengundang seluruh kepala desa se-Kecamatan Kuala Hulu dan unsur Forkopimcam menggelar sosialisasi dan paparan tentang pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian TBS di Aula Kantor Desa Sukaramai Baru, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang berkaitan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2012, di mana pencurian di bawah Rp2.500.000 tidak dapat ditahan. Hal inilah yang memicu pelaku pencurian semakin marak yang membuat pemilik perkebunan kelapa sawit merugi. Kepala Desa Sukaramai Baru Jalaluddin mengatakan, sesuai laporan warga, pencurian TBS dari kebun milik warga dan pengusaha semakin merajalela, dan ia berharap adanya aturan yang dapat menghentikan aksi pencurian tersebut. Keluhan yang bisa kami sampaikan bahwa hari ini banyak masyarakat yang memang mengeluh terkait pencurian sawit. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ada tindak lanjut yang bisa untuk menanggulangi keluhan masyarakat itu. Saya pikir itu ya Pak. Sementara itu Kapolsek Kuala Hulu, AKP Nelson Silalahi menjelaskan, pihaknya mengajak untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencurian TBS.
Dalam diskusi ini, pihak kepolisian mengusulkan agar pemerintah daerah maupun desa dapat membuat aturan regulasi proses jual beli buah kelapa sawit atau TBS. Pencurian TBS ini dikarenakan adanya penadah. Dalam diskusi ini, pihak kepolisian meminta pemerintah daerah dan desa agar membuat perda maupun perdes, serta membuat aturan agar penadah tidak membeli buah hasil curian. Agar pemerintah membentuk peraturan daerah atau peraturan desa yang mengatur regulasi proses jual beli sawit, di mana menurut kami banyak terjadi pencurian ini disebabkan adanya penada. Jadi penada-penada ini yang harus kita awasi dengan ketat sehingga tidak terjadi pencurian sawit. Forkopimda menghimbau kepada seluruh penadah agar tidak membeli buah kelapa sawit atau TBS maupun berondolan yang tidak jelas asal-usulnya, terutama warga yang tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Dharma melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kota Medan dengan bermoduskan pura-pura melaksanakan ibadah sholat lalu membobol kotak amal masjid yang letaknya tak jauh dari tempatnya melakukan sholat. Rekaman kamera pengawas yang terdapat di dalam masjid ini memperlihatkan saat detik-detik seorang pemuda masuk ke dalam Masjid Ikhwaniyah di kawasan Jalan Tuamang, Kota Medan. Pelaku awalnya memperhatikan situasi masjid dengan menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu pelaku berpura-pura melakukan gerakan sholat sebelum melancarkan aksinya. Setelah situasi dirasanya aman, pelaku pun langsung menyasar kotak amal yang diletak di ujung dinding dekat pintu masuk masjid. Pelaku mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya. Bendahara BKM Masjid Ikhwaniyah Surya Bakti mengatakan, aksi pencurian kotak amal di masjid ini sudah kedua kali terjadi. Dalam pencurian kali ini, diperkirakan kerugian mencapai Rp600.000. Kejadiannya sudah dua kali. Pertama itu di akhir bulan April, kemudian ini kejadiannya di awal bulan Mei. Pelakunya itu tunggal. Dia mengambil itu kan memang udah macam ada tempat mungkin gitu di dalam baju dalamnya itu. Atas peristiwa ini, pihak Badan Kemakmuran Masjid sengaja memviralkan video rekaman kamera pengawas aksi pencurian tersebut di media sosial. Diharapkan, pihak kepolisian Polsek Medan Tembung lebih meningkatkan patroli di daerah rawan aksi kriminalitas di wilayah hukumnya. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi seputar haji. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, berikut informasi seputar haji. Sebanyak 24 jamaah haji asal Kabupaten Karo diberangkatkan ke asrama haji Medan dan selanjutnya menuju Madinah kemarin. Pemerintah Kabupaten Karo melalui kantor Kemenak Karo memberangkatkan 24 jemaah haji asal Kabupaten Karo menuju asrama haji embarkasi Medan. Acara melepas jemaah haji ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Karo, Ormas Islam, dan keluarga di Aula Masjid Agung Kabupaten Karo Jalan Veteran Kabanjahe. Katan Kemenak Karo Saparudin melalui Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Karo, Binus Bancin mengatakan, pihaknya mengapresiasi semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam pelayanan dan kelancaran keberangkatan. Ia berpesan kepada jamaah haji untuk menjaga kesehatan dan tetap mengikuti arahan dari petugas. Jamaah haji asal Kabupaten Karo, termasuk pada kloter 8 yang bergabung dengan jamaah haji Kabupaten Simalungun,
Kota Pematang Siantar serta jamaah haji Kota Medan. Dari total 24 orang jamaah haji Kabupaten Karo, 14 orang diantaranya perempuan dan 10 orang laki-laki. Jamaah haji tertua laki-laki atas nama Kunci Sembiring berusia 76 tahun dan jemaah termuda perempuan atas nama Ade Anisyah Dalimunte yang berusia 31 tahun. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang termuda, ya Ade Anisyah Dalimunte usia 31 tahun. Yang tertua adalah Bapak Kunci Sembiring. Mudah-mudahan semuanya berangkat dengan baik, pulang nanti dalam keadaan sehat walafiat, mendapat haji mabrur dan mabrurah. Bupati Karo yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, Kaprilus Barus, turut mengucapkan selamat menjalankan rangkaian ibadah haji, semoga sehat dalam perjalanan dan kembali ke tanah air menjadi haji dan hajah yang mabrur. Para jemaah haji diharapkan mendoakan Kabupaten Karo agar lebih baik dan terwujudnya Kabupaten Karo beriman dan sejahtera, dan setelah kembali dari Tanah Suci dapat menjadi teladan bagi masyarakat Kabupaten Karo. Kita berharap juga setelah kembali ke Kabupaten Karo, para haji dan hajah kita ini bisa memberikan teladan yang baik kepada seluruh masyarakat sehingga Kabupaten Karo akan lebih baik ke depan. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Pemirsa, PT Manajemen Perkebunan PTPN 4 Adolina saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan proses pemulihan atau recovery sejumlah lahan milik PTPN 4. Salah satunya lahan di Simpang 3 Perbaungan Serdang Bedagai yang saat ini sudah berlangsung dieksekusi dan dikembalikan lagi ke pemilikannya kepada pihak perusahaan. Hal tersebut disampaikan Hari Sugandi Hutagalung, selaku perwakilan dari pihak PTPN 4 yang secara langsung menyaksikan proses eksekusi lahan, tepatnya rumah makan Simpang 3 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun objek perkara yang dieksekusi seluas 2.679 meter persegi yang berbatasan antara lain, sebelah utara berbatasan permukiman rumah warga, sebelah barat berbatasan dengan rumah karyawan pimpinan PTPN 4 Adolina, sebelah selatan berbatasan Jalin Summedan, Tebing Tinggi, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pantai Cermin. Berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung pada Kamis tanggal 8 Mei 2025, dilakukan proses eksekusi lahan atas perintah dari Ketua Pengadilan Sei Rampah. Hari menambahkan, langkah tersebut dilakukan karena saat ini pihak dari manajemen PTPN 4 sedang gencar-gencarnya melakukan pemulihan aset atau recovery sejumlah lahan milik perkebunan, termasuk dengan lahan di Simpang 3 Perbaungan Serdang Bedagai. Proses pengosongan lahan telah dilakukan dengan baik dan lancar, begitu juga dukungan dari pihak TNI, Polri, serta unsur terkait, dalam hal ini juga masyarakat yang berjalan dengan kondusif tanpa sesuatu hal yang berarti. Jadi ini merupakan bagian dari HGI-nya Kebun Adolina. Jadi merupakan salah satu kebun PTPN 4 regional. Dan kami juga melakukan hal ini merupakan termasuk sebagai program pemulihan atau recovery aset-aset dan juga sebagai menjalankan surat edaran dari Kementerian BUMN. Upaya pengosongan dimulai dari pukul 9 pagi hingga berakhir pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan menurunkan 2 alat berat untuk mempermudah eksekusi. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gulto melaporkan. Pemirsa, atas kepedulian kepala desa terhadap warganya tentang dunia pendidikan, 3 orang kepala desa Kecamatan Palige Kabupaten Toba datangi UPT Dinas Pendidikan Wilayah 8 Sumatera Utara untuk pertanyakan juknis penerimaan murid baru tahun 2025. Kedatangan 3 orang kepala desa yang disambut oleh Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Sumatera Utara, Samron Simanjuntak di ruangannya di Soposurung, Baligi kemarin. Ketiga kepala desa tersebut merupakan Kepala Desa Lumban Gao, Lumban Pea, dan Lumban Pea Timur di Kecamatan Baligi, datang secara bersama untuk mempertanyakan dan berdiskusi bagaimana juknis sistem penerimaan murid baru, SPMB, yang sebelumnya dikenal penerimaan peserta didik baru, PPDB, yang telah mengalami perubahan nomenklatur untuk tahun 2025.
Kepala Desa Lumbangau Edward Tambunan mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021, sistem penerimaan peserta didik baru sebelumnya bahwa warganya selama ini merasa belum terakomodir dari sistem zonasi dan sangat merugikan kepada wilayah tempat tinggal mereka, khususnya kepada anak-anak sekolah yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat SMA. Edward menyebutkan, setelah menerima penjelasan dari pihak UPT Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, adanya perubahan juknis sistem penerimaan murid baru saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2025, sangat membuka peluang bagi anak-anak sekolah dari daerahnya dapat melanjutkan jenjang pendidikan di sekolah-sekolah negeri favorit yang ada di Kabupaten Toba. Yang telah menyampaikan terkait peraturan terbarukan, yaitu yang terdahulu adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 yang kami alami. Itu adalah hal yang sangat merugikan bagi daerah kami, di mana ketentuan di tahun lalu, sejak tahun 2021, dengan penetapan zonasi itu tidak kesampaian kepada anak-anak sekolah yang meneruskan pendidikan ke jalur SLTA. Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Sumatera Utara Samron Simanjuntak mengungkapkan bahwa salah satu perubahan yang signifikan dalam penerimaan peserta didik tahun ajaran 2025-2026 adalah penggantian nama PTDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta pengalihan sistem zonasi menjadi sistem domisili. Pengalaman sebelumnya untuk negeri Tambunan sendiri mereka merasa kurang diakomodir dengan sistem yang lama. Namun untuk kali ini, jadi perasaan itu mungkin sudah tidak ada lagi karena tahun ini sistemnya adalah domisili. Untuk kali ini kami berjalan sesuai dengan Permendikbud dan sesuai pada juknis yang telah kami terima. Jadi untuk penerimaan untuk tes tertulis itu tergantung pada Pemda masing-masing untuk mengusulkannya. Dengan peningkatan kuota afirmasi diharapkan, tidak lagi terjadi kesenjangan pendidikan antara siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Budi Hutagaul melaporkan. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 10 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari Sabtu 10 Mei 2025 di wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari, kondisi cuaca berpotensi terjadi hujan ringan di Kepulauan Nias, Langkat, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Kemudian untuk siang dan sore hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Medan, Deli Serdang, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Asahan, dan sekitarnya. Kemudian untuk malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Langkat, Binjai, Pakpak Barat, Asahan, dan sekitarnya. Pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Langkat, dan sekitarnya. Kemudian untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 82 hingga 99%. Angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 8 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, dari pantauan tanggal 8 Mei 2025 terdapat 2 titik, yaitu 1 titik di Tapanuli Utara dan 1 titik di Batubara. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan
dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Azifa Zahrias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.